Halo semua, selamat datang di channel kami, Jurnal Kriminal bersama saya Atika Walo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Sebuah kota wilayah Piauí di negara Brasil digegerkan karena adanya ritual yang dilakukan oleh warga. Semua itu dilaporkan karena seorang bayi yang bernama Wesley yang masih berusia 1 tahun dan 10 bulan dinyatakan hilang. Namun setelah polisi melakukan pengecekan di lokasi tempat tinggal keluarga Wesley, di sana polisi menemukan abu yang diduga adalah sisa tubuh manusia. Polisi terus mencari informasi apa yang terjadi kepada Wesley karena sisa abu yang ditemukan di belakang rumah tersebut terkonfirmasi milik bayi Wesley. Ibu Wesley, dia bernama Angela, saat dimintai keterangan tentang apa yang terjadi, dia dengan tenang mengatakan bahwa suaminya juga mertuanya telah mendapatkan ilham dari seorang nabi yang mengatakan jika bayinya yang bernama Wesley adalah bayi yang terpilih. Maka Angela juga keluarga dari suaminya harus mengorbankan bayi tersebut dengan cara tidak memberinya makan, minum, dan juga tidak boleh dimandikan selama 2 minggu. Tetangga di sebelah rumah Angela pun mendengar tangisan Wesley selama beberapa hari. Dan itu menurut Angela karena bayi Wesley mengatakan haus dan lapar. Dan ketika Angela meminta kepada mertuanya agar dia membuatkan bubur, namun ayah Wesley dan kakek juga neneknya tidak mengizinkan Angela membuatkan bubur untuk bayi Wesley karena mereka mengatakan bahwa ritual sudah disiapkan. Ilham yang mereka dapat menurut Angela, di mana keluarganya didatangi oleh seorang anak laki-laki yang masih berusia 12 tahun. Dan dia mengatakan jika dia adalah seorang nabi. Ketika anak 12 tahun itu melihat bayi Wesley, dia mengatakan jika bayi itu adalah anak yang spesial. Maka keluarganya pun siap memberikan nyawa bayi tersebut untuk mereka menerima barokah atau keberuntungan dalam kehidupan ke depan. Angela mengatakan kepada ibu kandungnya jika bayi Wesley menangis kelaparan dan kehausan di pangkuannya. Dan setelah dia bawa ke kamar, bayi tersebut terdiam dan terkulai lemas. Angela meyakini jika Wesley saat itu sudah meninggal dan dia membantah jika saat pembakaran tubuh bayi tersebut masih dalam keadaan hidup. Tetangga di sekitar keluarga ini mengatakan jika beberapa bulan belakangan keluarga itu memilih untuk menghindar dari kerumunan masyarakat dan memilih untuk menyendiri. Bahkan mereka mengatakan jika Angela yang dulunya sering tegur sapa, dia juga memilih diam dan menghindari orang-orang di sekitarnya. Padahal keluarga ini tinggal di pedalaman yang dimana rumah satu dan lainnya saling berdekatan. Sedang tetangga terdekat dari keluarga Angela mengatakan dia tidak mengetahui apapun tentang apa yang terjadi dengan bayi Wesley. Dia hanya mendengar tangisan bayi tersebut. Angela saat di dalam ruang interogasi selama 2 jam dia mengatakan jika pada hari ritual tersebut semua keluarganya melakukan puasa, tidak makan, tidak minum, dan juga tidak mandi selama 2 minggu. Menurut Angela memang sangat sulit untuk mereka melakukan puasa selama 2 minggu. Namun kata si anak yang mengaku nabi, jika mereka tidak melakukan ritual tersebut, maka akan ada orang lain yang dipilih oleh Tuhan dan akan mendapatkan keberuntungan. Polisi mencari anak yang mengaku nabi dan yang menyuruh melakukan ritual tersebut. Polisi mencari informasi dari keluarga inti Angela, namun semua keluarga tersebut hanya mendengar suaranya saja. Mereka tidak pernah melihat secara langsung. Namun polisi menduga bahwa anak laki-laki yang berusia 12 tahun yang mengaku nabi tersebut adalah adik dari suami Angela, yang sekarang dia telah melarikan diri.
Keluarga dari pihak Angela meminta keadilan kepada pihak berwenang agar menyelesaikan kasus kematian Wesley. Anak laki-laki yang mengaku nabi tersebut tidak diberi izin untuk dipublikasikan wajahnya dan juga namanya, karena dia masih anak di bawah umur. Tidak dibeberkan kepada publik apa yang membuat keluarga tersebut percaya dengan anak yang masih berusia 12 tahun hingga melakukan kejahatan yang sangat sadis. Setelah polisi telusuri lebih dalam, ternyata dalam ritual yang dilakukan oleh keluarga suami Angela melibatkan lebih dari 10 orang. Namun ibu kandung Angela mengatakan kepada polisi jika setelah beberapa hari dia ikut dalam ritual tersebut, dia memutuskan untuk kembali pulang ke rumahnya dan makan juga mandi. Setelah itu dia tidak kembali lagi ke rumah besannya dan dia mengetahui jika bayi Wesley telah meninggal setelah mendengar kabar dari Angela. Motif dari kejahatan tersebut masih menjadi misteri dan masih dipertanyakan kenapa keluarga itu menuruti perintah anak yang masih berusia 12 tahun untuk melakukan hal kejahatan kepada seorang bayi. Kasus kedua yang menggegerkan warga wilayah Natal di Rio Grande do Sul, masih di negara Brazil, adalah hilangnya seorang wanita setelah mengunjungi salah satu temannya. Dan ternyata di rumah tersebut terdapat 3 orang laki-laki yang sedang melakukan ritual yang disebut magia negra atau black magic untuk pesugihan. Polisi menemukan ruangan di dalam rumah tersebut ada sesajen dan juga alat ritual. Polisi mencurigai gundukan tanah yang berada di samping rumah tersebut. Dan setelah dilakukan penggalian, ternyata di sana ditemukan 4 jasad manusia. Setelah dilakukan otopsi, keempat korban yang terkubur di samping rumah tersebut, salah satunya adalah seorang wanita yang dinyatakan hilang beberapa hari sebelumnya. Dan di sana juga terdapat seorang anak laki-laki dan juga 2 orang laki-laki yang sudah dewasa. Walaupun ketika korban belum teridentifikasi, namun seorang wanita sudah teridentifikasi. Dia bernama Gilma Dantas de Souza yang berusia 41 tahun. Menurut tim forensik, jasad Gilma ditemukan dalam keadaan terikat tangan dan juga kakinya, dan tubuhnya dibungkus dengan karpet berwarna merah. Menurut pengakuan salah satu pelaku yang bernama João, dia mengatakan jika dia mengenal Gilma dan mengajaknya berkencan beberapa kali. Setelah Gilma mempercayai João, lalu João mengajaknya untuk ke rumahnya. Dan di sana, João bersama dengan kedua teman lainnya mengeksekusi Gilma untuk dijadikan tumbal pesugihan. João lalu mengatakan kepada polisi jika temannya yang bernama Jarbas, dia juga melakukan ritual sebelumnya dengan membunuh seorang anak perempuan yang masih berusia 13 tahun. Namun kasus tersebut tidak terungkap oleh polisi. Karena Jarbas saat dimintai keterangan oleh polisi siapa anak perempuan yang telah dia korbankan itu dan di mana dia menguburnya, Jarbas menolak untuk memberikan informasi tersebut. Namun João yang sudah mengenal Jarbas sejak lama, dia tahu lebih banyak masa lalu Jarbas. Sedang pelaku ketiga yang bernama Ginacio Cardoso Gomes, saat dimintai keterangan oleh polisi, dia juga tidak mengakui jika dia ikut dalam ritual tersebut. Setelah ketiga pelaku digiring ke kantor polisi, warga sekitar melakukan penjarahan dan masuk ke rumah pelaku yang dijadikan ritual. Warga mengambil semua barang-barang milik pelaku dan merusak rumah tersebut. Sekian jurnal hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian, sampai jumpa di jurnal berikutnya.